Jadi sahabat traveler, setelah kita melewati jalan setapak yang tulisan Kanaga di pelang tadi, sekarang gue udah sampai di belakangnya itu semacam kayak pos atau warung, gue nggak tahu karena tutup nggak ada orang. Dan di belakang gue persis ini kayak perkebunan pohon pisang gitu guys. Dan sampai saat ini gue belum menemukan lahan untuk parkir. Tadi sebelum gue masuk ke kawasan Bukit Kanaga juga, karena jalannya konstur tanah yang licin, tanah liat yang semalam mungkin karena habis diguyur hujan ya guys. Sekarang posisi motor gua di bawah berbau gosong. Aduh, gimana ya, nggak ada petunjuk arahnya. Juga di sini sepi, mungkin karena masih sepi pengunjung. Tapi sih tadi gue dapat info dari salah satu warga, kata setiap hari Minggu itu mungkin rame. Tapi sampai saat ini gue belum ketemu orang sama sekali guys. Jadi ikuti vlog gue di edisi solo hiking pendakian tektok di Gunung Kanaga, Bogor, Jawa Barat. Gue pengen nyari parkiran untuk kendaraan gue dulu. Mungkin alangkah baiknya sekarang kita berdoa dulu. Semoga gue dikasih kelancaran dan gue bisa menyuguhkan dan memberikan informasi yang terbaik untuk sahabat traveler. Jadi sebelumnya kita berdoa, bantuin gue doa ya guys. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Jadi ikuti terus vlog gua. Jangan kemana-mana, oke guys? Jadi sahabat traveler, di video kali ini gua kembali mengajak kalian untuk melakukan solo hiking ke salah satu tempat di daerah Bogor bagian timur, tepatnya di Gunung Kanaga. Gunung yang memiliki ketinggian hanya sekitar 315 mdpl ini, yang terletak di Desa Antardaya, Kecamatan Tanjung Sari, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Dan untuk kalian yang baru gabung, langsung aja di like, comment, and subscribe, dan pencet tombol loncengnya agar kalian tidak ketinggalan video-video terbaru tentang gua. Dan untuk kalian yang memiliki informasi liburan murah atau unik, langsung aja komen di kolom komentar atau DM di Instagram gua, traveler_kayadidi. So jangan kemana-mana, stay tune terus, enjoy next video. Jadi sahabat traveler, nggak jauh dari pintu masuk yang ada bacaan pelang Kanaga tadi, di situ ada villa Bukit Luis gitu ya guys. Akhirnya gue nyamperin penjaga villanya dan gue memutuskan untuk menitipkan motor gue di sini. Alhamdulillah gue dikasih kesempatan dengan batas perjanjian nggak lama, mungkin sekitar insya Allah 1 jam, karena mereka pun juga banyak keperluan juga guys. Dan gue mendapatkan info di Gunung Kanaga ini sudah tergolong sepi ya guys. Jadi yang pertama tadi gua ketemu pos atau warung itu memang bener warung, karena sepi dan gak ada pengunjung juga. Akhirnya warung itu tutup dan gue mendapatkan info. Akhirnya gue nggak turun lagi ke bawah, gue motong jalur lewat perkomplekan villa ini dan gue ditembusin suruh dari kolam ikan itu langsung ke bukit. Jadi kita nembus-nembus nanti mungkin ke warung yang tadi motor gue gosong tadi ya guys. Ya, jadi kemungkinan gue akan ngedaki seorang diri. Cuman ya bismillahirrahmanirrahim aja. Assalamualaikum. Dan akhirnya kita ketemu sama warung yang tadi guys, yang motor gue gosong. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Ketinggian Gunung Kanaga ini sekitar 315 mdpl sih guys. Mungkin lebih tepatnya lagi ini bukit. Cuman kembali lagi warga setempat menjuluki tempat ini sebagai gunung. Jadi ya kita turutin aja. Oh ya, untuk datang ke sini amat sangat mudah jalurnya ya guys. Dari GPRS pun bisa kebaca. Tadi gue dari Jakarta sekitar jam 6 kurang 15 menit. Gue jalan santai, ya sempat mampir-mampir. Akhirnya gue sampai sini jam 8 pagi. Dan sekarang gue melakukan pendakian sekitar jam 8.50. Insya Allah kita sampai puncak. Jadi spot yang pertama kita memasuki semacam kayak kawasan tanaman-tanaman
pohon pisang warga gitu ya guys. Jadi ini tuh dulu warung guys, karena sepi akhirnya tutup. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Gua nggak tahu waktu Gunung Kanaga ini masih ramai, tiket masuknya itu berapa, gue bener-bener nggak tahu. Karena gue datang ke sini dalam keadaan sepi dan nggak ada penjaganya. Untuk sampai saat ini gue masih gratis ya guys. Untuk kalian yang ingin datang ke sini, kalau bisa diusahain pagi-pagi buta ya guys, ataupun menjelang sore, karena masih adem gitu. Ini ada rumah warga satu deh, nggak ada warganya. Jadi ini guys, ini tulisan-tulisan dan ini uraian sampah yang kalian buang sembarangan. Lihat, tidak terurai, sampai kiamat pun tidak terurai guys. Ini sampah plastik seperti aqua, terurainya sekitar 450 tahun. Seperti sovel dan segala macam tuh, no sensor ya, 250 tahun. Tuh geri-geri 100 tahun, dan kotak teh kotak kayak minuman kemasan tuh 5 sampai 25 tahun. Bayangin guys. Jadilah pendaki yang mencintai alam, bukan pendaki yang menikmati alam. Karena kalau kita sudah mencintai alam, kita akan menjaga alam ini dan tidak membuang sampah sembarangan. Jadi kita lanjut, oke guys. Meskipun gunung atau Bukit Kanaga ini tidak terlalu tinggi, sekitar 315 mdpl. Jujur guys, semakin kecil itu gunung atau bukit, yang gua tahu, yang gua alamin ya guys, itu semakin kerucut. Jadi dari gua naruh parkir motor tadi sampai sekarang sekitar 8 menit gue jalan kaki, nggak dikasih bonus guys, nanjak terus. Setelah 10 menit kita jalan, kita masih di perkebunan pohon pisang dan perkebunannya sudah mulai jarang-jarang ya guys. Dan tepat di depan kita, wih mantap, the best pemandangannya. Di waktu-waktu tertentu, andaikan kalian di sini ngecamp, mungkin kalian bisa melihat fenomena kayak gumpalan kabut itu yang menyerupai sama persis dengan gumpalan awan ya guys. Jadi buat kalian yang kangen ngenanjak, lihat lautan awan, bisa kesini. So it's amazing. Tepat di belakang gua ada gundukan batu besar, dan itu mengartikan bahwa kita sudah melewati perkebunan pohon pisang sekitar 12 menit perjalanan. Dan dari sini view-nya sudah sangat jelas guys. Di belakang kita persis ada Gunung Laya, sekitar sini sih. Dan katanya sih jalurnya lebih ekstrim daripada di sini, dan ketinggian sekitar 500 sekian mdpl. Mungkin insya Allah suatu saat nanti kalau ada waktu, gua akan coba nanjak solo hiking, tektok, nginep, ataupun bareng-bareng ke bukit atau Gunung Laya belakang gue ini. Jadi gue lanjutin perjalanan gue. Jadi sahabat traveler, sekitar 15 menit kita ngedaki. Sekarang gue udah sampai di vegetasi yang lumayan rindang, dan gue mau hela nafas dulu sekalian. Gue mau minum guys. Gue mau minum dulu, hela nafas. Makan gak ya? Minum aja deh. Makan belakangan aja. Jadi insya Allah, kalau Allah berkehendak, setelah video ini gue akan melakukan solo hiking ke salah satu gunung di Jawa Barat, tepatnya di Gunung Gede Pangrango. Karena
Gunung itu adalah gunung pertama yang gue daki dalam kehidupan gue, tepatnya di tahun 2018 ya guys. Jadi insya Allah bulan Juni nanti sekitar tanggal 9 Juli gue akan melakukan pendakian ke Gunung Gede, sekalian nostalgia dan sekalian tes mental gue. Dan sekali lagi gue ngerasa berdosa banget nih. Jujur gue punya fobia terhadap kambing ya guys. Jadi setiap tahun kalau menjelang bulan haji datang itu gue kayak orang mual, kayak orang senewan lah, gimana semana ya, sebiasanya orang fobia datang lah gitu. Sebenarnya gue pengen sih sembuh, cuman buat kalian yang punya informasi bagaimana caranya, tips kita untuk sembuh dari trauma sesuatu itu bagaimana guys. Karena terus terang di saat bulan haji datang atau idul kurban datang, gue selalu ngerasa berdosa guys. Karena gue selalu kabur ke hutan atau kemanapun, menepi jauh dari daging-daging itu dah. Jadi gue mau minum dulu, oke? Oke guys, setelah sekitar 1 menit gue istirahat, gue minum, gue lanjut perjalanan gue menuju puncak Bukit Gunung Kanaga. Sebelah mana nih? Belakang kita nih gede banget ini batu. Sekarang sekitar jam 9-an, sudah mulai gersang. Jadi sahabat traveler, menurut info yang gue baca, dalam bahasa Sunda, kanaga atau kandangga berarti wadah sejenis peti kecil, biasanya untuk menyimpan barang berharga. Konon, Gunung Kanaga berkaitan dengan perjalanan syiar Islam Eyang Sake Langlang Buana di Tanah Bogor. Masya Allah, tabarakallah, indah banget. Sekarang kita sudah sampai di salah satu bukit Gunung Kanaga. Sebenarnya ini belum puncak ya guys, puncaknya masih di belakang lagi. Mungkin ini semi puncak atau puncak pertama. Dari sini view-nya juga udah bagus guys. Bismillahirrahmanirrahim. Pemandangannya the best. Tepat di belakang gua ada pemandangan lukisan yang kuasa dan ada bukit atau gunung apa tadi? Gunung Laya. Astagfirullahaladzim guys, buat kalian semua gue bilangin sekali lagi, tolong dong ketika kalian memutuskan untuk pergi ke alam ataupun kemanapun tempat di negeri ini, tolong jangan lakukan vandalisme seperti ini guys. Ini maksudnya biar apa sih? Sabtu tanggal 9 Mei 2022. Berarti baru banget nih Denny dan Latif. Masya Allah, ini aduh ya Allah, tolong dong dijaga pelestarian alam kita. Karena alam kita ini bukan hanya kita nikmatin guys, juga untuk warisan anak cucu kita. Untuk sedikit tips untuk para penjaga gunung atau wisata apapun, kalau bisa sebelum wisatawan datang ke satu kawasan, tolong diperiksa. Jangan boleh bawa spidol atau alat-alat tulis apapun yang nanti akan menyebabkan seperti ini guys. Masya Allah, astagfirullahaladzim. Jadi kita akan lanjut ke puncak utama di Jadi sahabat traveler, di sini ada space kosong yang lumayan bisa mendirikan sekitar 2 atau 3 tenda kecil lah guys. Nggak banyak-banyak sih di sini. Jadi kita lanjut ke puncak utamanya, oke? Wow,
Jadi sahabat traveler, untuk menuju jalan puncak utama, ada banyak banget burung warung walet gitu guys. The best moment. Dan untuk menuju puncak utama, kita turun lagi ke bawah, turun sekitar 3 atau 2 menit, terus kita naik ke atas. Masih ditemani dengan burung-burung walet dan pemandangan yang so mantap. I love you negeriku Indonesia. Sekitar 30 menit kita mendaki dari bawah sampai ke atas, plus istirahat. Sekarang kita sudah sampai di puncak tertinggi Gunung Kanaga dengan ketinggian sekitar 315 mdpl di atas permukaan laut. Tepat di belakang gua pemandangan the best. Masya Allah, tabarakallah. Indah banget guys. Sekarang gua dikelilingi oleh habitat hewan burung walet ya guys. Indah banget. Masya Allah. Jadi sahabat traveler, sebelumnya gue mohon maaf, di video saat sampai puncak ada sebagian part yang gue potong dan gak bisa gue jelaskan. Karena ada satu hal di luar nalar yang membuat diri ini seketika menangis. Dan biarlah di bagian yang gue potong menjadi rahasia gue, Allah, dan jadi bagian misteri alam ini. Jadi sekali lagi gue mohon maaf, ada banyak hal, kejadian yang gak bisa gue ceritakan ke kalian, dan ini adalah salah satu kejadian yang sering gue lakukan dan gue alami ketika gue melakukan solo traveling ke berbagai tempat. Dan gue datang ke sini bukan hanya ingin melepaskan penat gue dari masalah-masalah yang ada, tapi gue cuma pengen menunjukkan buat kalian di luar sana, anak negeri ini tidak usah takut untuk mengejar mimpi kalian guys. Kita tidak bisa menutup omongan-omongan orang di luar sana tentang diri kita yang belum tentu benar. Tugas kita bukan untuk menutup mulut-mulut mereka, karena dengan kedua tangan kita nggak akan bisa menutupnya, karena mereka banyak. Tapi yang bisa kita lakukan hanyalah menutup kedua tangan kita, bicara kepada hati kita suatu saat nanti, jikalau Allah mengizinkan kita untuk sukses meraih impian kita, kita tidak melakukan hal yang sama seperti orang lain melakukan kepada kita. Jadi sampai di sini dulu pendakian gua solo hiking di Gunung Kanaga, Bogor, Jawa Barat. Dan untuk kalian yang baru gabung, langsung aja di like, comment, and subscribe, dan pencet tombol loncengnya agar kalian tidak ketinggalan video-video terbaru tentang gua. Dan untuk kalian yang memiliki informasi liburan murah atau unik, langsung aja komen di kolom komentar atau DM di Instagram gua traveler_kayadidi. Terima kasih untuk kalian yang mendukung gua. Untuk sahabat-sahabat traveler yang udah banyak nge-DM gua tentang tempat-tempat spot-spot wisata lainnya. Insya Allah suatu saat nanti kalau Allah berkehendak, gua akan main menemui kalian. Jadi dukung terus karya anak bangsa. Jangan membuli. Bermimpilah, bangun, dan kejar mimpi itu sampai dapat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you for watching. Thank you God. Setiap orang pasti memiliki cara mereka untuk bahagia, entah apapun itu caranya. Dan mungkin gua salah satu orang yang memilih alam sebagai wadah gua untuk mencurahkan semua isi hati ini. Cuman di alam gue bisa jujur,
Cuman di alam gue bisa yakini semua isi hati manusia tak dapat berbohong. Di setiap perjalanan ini, di setiap langkah kaki kecil ini, ku tinggalkan jejak perjuangan hidup ini. Tentang manis, pahitnya kehidupan. Biarlah semua ini menjadi rahasia gua, Allah yang tersimpan rapat tenggelam bersama megahnya alam semesta di negeri ini. Gua Karya Traveler, sampai jumpa di perjalanan selanjutnya. Bermimpilah, bangun, dan kejar mimpi itu sampai dapat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.